Jadi sejak 2 bulan ini saya barusan selesai hubungan dengan hubungan yang kurang lebih sudah berjalan sekitar 5 tahun. Bentar, hubungan apa dulu? Hubungan ini deket sama lawan jenis. Oke, ya. Ya, dan dia itu berbeda agama dengan saya, Ustaz. Beda agama. Oh, Beda agama. Ya, beda agama. Sejak saat itu saya tuh mencoba untuk mendekatkan diri gitu, Ustaz, kepada Allah. Jadi saya coba untuk menambah ibadah saya, mencoba untuk meningkatkan kualitas ibadah saya. Pertanyaan saya, Ustaz, kenapa ya kok saya tuh justru malah merasa minder, kayak merasa malu gitu sama Allah. Kok dulu waktu saya itu hidup saya, maksudnya tenang-tenang aja, nggak ada ujian gitu, kok ibadah saya lempeng-lempeng aja ya. Sekarang baru dikasih ujian aja kok saya justru malah, kok kenapa baru sekarang gitu loh, kenapa dari dulu-dulu tuh saya nggak mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Saya tuh merasa minder gitu, merasa malu sama Allah. Dan yang kedua, apakah saya itu sebenarnya masih boleh, Ustadz, untuk mendoakan dia itu agar mendapatkan hidayah dari Allah? Karena Tenang. Sabar. Sabar. Dengerin dulu. Hei tetangga, Sabar, tenang. sabar ya, dengerin. kan belum selesai. Lanjut, Kemudian, ya, karena setahu saya hidayah Allah itu kan sebenarnya hak prerogatif dari Allah itu sendiri. Jadi hidayah itu langsung turun dari Allah itu sendiri gitu. Karena sekarang tuh rasanya saya dihimpit pada 2 kondisi gitu, Ustaz. Yang pertama kondisi bahwa doa kepada Allah itu sepowerful itu, dan di kondisi bahwa saya itu harus ikhlas dan ridho terhadap ketetapan Allah. Jadi saya tuh sebenarnya saya tuh bingung gitu loh, Ustaz. Sebenarnya saya masih perlu nggak sih mendoakan dia agar dia tuh mendapatkan hidayah dari Allah, atau sebenarnya saya tuh ya udah, saya harus menerima bahwa ini adalah jalan yang harus saya ridhoi, yang saya harus ikhlas dan ridho gitu. Iqbal boleh tanya, ini boleh dijawab boleh enggak ya? Saya tanya aja tapi jawabannya ada di Iqbal. Iqbal masih punya rasa? kenapa kalian yang jawab? Boleh dijawab boleh enggak? Kalau mau dijawab boleh, kalau enggak enggak. Tidak berkurang sedikit pun, Ustaz. Oke udah, silakan. Aduh. Kenapa Iqbal. saya tanya tentang rasa? Karena dalam Islam perasaan itu sangat dihargai. Jadi kalau jawabannya tidak berubah sedikit pun, Iqbal harus mendoakan dia. Sebetulnya tanpa rasa juga kita mendoakan semua orang dapat hidayah kan? Apalagi ini punya rasa yang kuat, harus banget doain dia. Semoga ada keajaiban tiba-tiba dia asyhadu an la ilaha illallah. Dianya ngomong gini, asyhadu an la ilaha illallah, Iqbalnya ngomong gini, saya terima nikahnya. Semoga gitu kan? Itu kan yang paling happy ending. Jadi kenapa tetangga berisik? Ikut baper Hargai ya. perasaannya. Jadi biasakan itu ya dengan teman kalian, dengan nanti anak kalian, kalau dia punya rasa tentang seseorang, hargai dan dukung rasanya. Jangan patahkan rasa. Yang harus diatur cara mencintai. Jadi udah benar Iqbal putus, walaupun berat Bal. Karena melanjutkan hubungan yang belum halal ini kan cuma nambah dosa. Tapi mendoakan gak dosa. Bahkan menyebut namanya selama bukan di dalam sholat gak dosa. Iqbal mau nyebut namanya, nyebut aja. Iqbal harus mendoakan dia. Pertama, doa Iqbal ini adalah untuk kebaikan dia, yaitu hidayah. Dan doa itu salah satu di antara keajaiban. Siapa tahu lewat doa Iqbal dia mendapatkan hidayah. Tentang dia jadi jodoh Iqbal atau enggak itu urusan kedua. Nomor 1 dia dapat hidayah, bukankah itu kebaikan? Yang kedua, siapa tahu setelah dapat hidayah kalian malah disatukan. Yang satu ngomong asyhadu an la ilaha illallah, yang satu lagi ngomongnya saya terima nikahnya. Amin. Amin. Terus tentang yang pertanyaan pertama, tentang rasa minder di hadapan Allah. Kok saya baru sekarang ya ibadahnya? Jangan minder, Bal. Kenapa? Karena kayak bahasa tadi, Allah tuh kangen sama Iqbal, makanya dikasih ujian ini. Dan benar kalau pas Allah kangen dikasih ujian, Iqbal balik. Emang itu yang Allah pengen. Jadi gak usah berpikir, kok baru sekarang datang. Jangankan Iqbal datang kayak gini. Seorang pembunuh yang membunuh 100 orang. Lalu dia pengen pulang ke Allah. Tapi pulangnya baru setengah jalan. Belum sampai ke tujuan dia untuk bertaubat kan. Negeri yang dia tuju. Allah udah terima kok taubatnya. Bahkan ketika para malaikat berselisih, dia lebih dekat kemana nih? Negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang dia tuju? Allah suruh bumi untuk mendekatkan dia ke negeri yang dia tuju supaya membantu dia masuk ke dalam surga. Begitu Allah terima dia. Apalagi Iqbal. Udah bunuh berapa orang, Bang? Enggak kan? Berarti kan Iqbal enggak membuat dosa sebesar itu. Kalau dia aja begitu diterima, apalagi Iqbal. Perempuan yang berzina
Dia berzina itu sebagai profesi, seorang pezina. Tapi ketika dia bertaubat, saking seriusnya dia beramal saleh, sekedar ngasih minum anjing aja dia berusaha, dia turun ke dalam sumur sampai basah baju-baju kesayangan dia buka sepatunya, dia jadikan sebagai tempat untuk menampung air, dia naik ke atas, dia kasih ke anjing itu, asbab itu Allah hapuskan dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. La tayasu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunub jami'a. Allah mengampuni semua dosa, hatta syirik sekalipun, kecuali mati dalam keadaan musyrik. Kalau belum mati, Allah terima taubat semua orang. Jadi Iqbal jangan berkecil hati. Kalau Iqbal berkecil hati, itu namanya wasawisus syaitan. Itu kerjaan setan. Setan pengen mengecilkan hati Iqbal supaya berputus asa dalam taubat. Bal, ngapain lo taubat sekarang? Gak ada gunanya. Kemarin-kemarin kemana aja lo? Itu setan tuh. Makanya kalau muncul rasa itu, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan kenceng-kenceng kalau ada orang di sebelah. Tadi kira dia setannya ya. Itu jawaban saya, Allahu a'lam.